Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba.
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat Masjid Al-Furqan sekalian Bangka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita kesehatan, kekuatan dan keamanan sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan yang kesempatan kita kaum muslimin untuk meningkatkan takwa, berlomba-lomba dalam kebaikan dan mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Jumat yang pertama di bulan Ramadan ini kaum muslimin, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini yang hendaklah kita menjaga perkataan kita, perbuatan kita, pandangan kita ya Allah, pandangan kita kaum muslimin dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menahan makan, lapar dan hubungan pada siang harinya kaum muslimin. Dan semoga kita kaum muslimin mendapatkan kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan ini. Adapun orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi di dalamnya, yaitu apabila Ramadan telah tiba tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, rahimahullah, rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla an yaghfirlah. Telah merugi, alangkah ruginya seseorang itu, Ramadan telah masuk kepadanya, tapi setelah Ramadan itu berlalu, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang merugi kedua kaum muslimin, yaitu orang yang merasa berat dengan datangnya bulan Ramadan, yaitu orang munafik. Ketika Ramadan datang dia merasa berat, bahkan dia membuat fitnah kaum muslimin. Maka hendaklah kita berhati-hati terhadap orang tersebut kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW bersabda yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan hadis yang disahihkan oleh Ahmad Syakir, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'al muslim, ma ata'al muslimin, syahrun khairul lahu min Ramadan." Tidak ada satu bulan yang mana datang kepada orang muslim lebih baik daripada bulan Ramadan. Wala atal munafikin syahrun min Ramadan. Dan tidak ada satu bulan yang datang kepada orang munafik yaitu yang lebih jelek daripada bulan Ramadan. Zalika lima ya'udul mu'minin, lima ya'udul mu'minin fihi minal quwwatil ibadah. wa ma ya'udul munafiqin min ghafalatin nas wa quratihim wa ghanmun mu'min wa nikmatul lil fajir. Yaitu kaum muslimin, tidaklah satu bulan yang datang kepada orang munafik yang lebih jelek daripada bulan Ramadan. Demikian itu yaitu bulan Ramadan yang mana kaum mukmin dengan datangnya bulan Ramadan dia mempersiapkan kekuatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik apabila datang bulan Ramadan ia mencari kesempatan, bahkan membuat manusia menjadi lalai, bahkan mencari celah atau orang-orang mukmin. Dan bulan Ramadan itu kaum muslimin bulan yang keberuntungan bagi
orang-orang yang beriman, karena begitu banyak kebaikan dan keberkahan dan dalamnya. Tapi bencana bagi orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang merugi di bulan Ramadan, yaitu orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan ganjaran pahala, ampunan dan kebaikan-kebaikan. Tapi dia berpuasa, tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Imam As-Sayuti, "Rubba sha'imin hasbuhu min siyamihi illa al-ju'i wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, hanya yang mendapatkan bagian dari puasa itu lapar dan haus. Kemudian yang keempat, kaum muslimin, orang yang merugi di bulan Ramadan, mereka yang tidak menghidupkan malam bulan Ramadan, padahal Rasulullah SAW menghidupkan malam bulan Ramadan dengan melakukan salat tarawih. Bahkan beliau dan para sahabatnya salat sampai menjelang sahur, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan, maka dengan iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima, yang merugi di bulan Ramadan, orang yang merugi di bulan Ramadan, mereka tidak meninggalkan hal-hal yang buruk atau akhlak yang buruk, masih mengerjakan perkataan dusta kaum muslimin, tidak menjaga mulutnya dari ghibah kaum muslimin atau namimah atau perbuatan buruk yang lainnya, maka hendaklah kita kaum muslimin menjaganya. Karena apabila kita tidak menjaganya, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahal, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan terus mengamalkannya dan melakukan tindakan yang bodoh, tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga penglihatannya, pendengarannya dan mulutnya dari perkataan dusta, dan bahkan melakukan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh kepada puasanya dari meninggalkan makan dan minum. Kemudian kaum muslimin, orang yang merugi di bulan Ramadan, yaitu mereka membuang-buang waktunya di bulan yang mulia ini. Itu banyak dia tidur kaum muslimin. Bukan berarti kita tidak boleh tidur kaum muslimin. Kita dianjurkan juga tidur agar kita bisa istirahat dan kuat melakukan ibadah. Dan adapun hadis tentang tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu hadisnya lemah kaum muslimin. Naumul ibadah, yaitu tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu hadisnya lemah sekali kaum muslimin. Bahkan banyak orang membuang-buang waktunya di bulan Ramadan ini dengan menonton sinetron atau film, acara-acara yang melalaikan, yang mendidik dengan pendidikan yang jelek, bahkan tontonan-tontonan yang diharamkan, atau mendengar lagu-lagu yang ini semua akan merusak puasanya kaum muslimin, dan orang yang Islam yang baik itu meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk dirinya, apalagi perbuatan dosa. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husnil Islam mar'i tarku ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seseorang itu dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketujuh kaum muslimin, orang yang merugi di bulan Ramadan, yaitu menyia-nyiakan salat. Dia puasa tapi tidak salat, atau dia puasa meninggalkan salat berjamaah bagi laki-laki kaum muslimin. Ini satu bertentangan dengan hikmah puasa yang
ingin mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang sengaja meninggalkan salat, padahal orang yang meninggalkan salat itu ancamannya sangat besar kaum muslimin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka shalah faqad kafara." Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Dan ulama berbeda pendapat tentang kafir ini. Apakah kafir ini kafir kecil yang dia tidak mengeluarkan dari Islam, atau kafir besar yang mengeluarkan dari Islam? Namun ini ancaman yang berat sekali kaum muslimin. Dan salat itu membeda antara kita dengan orang kafir atau orang musyrik. Bahkan ulama ada mengatakan bahwa dosa orang yang meninggalkan salat itu lebih besar dari orang yang berzina, lebih besar daripada orang yang minuman keras. Kemudian kaum muslimin yang kedelapan, orang yang merugi dalam bulan Ramadan ini, yaitu orang yang sengaja berbuka puasa belum waktunya berbuka. Dia makan sahur kaum muslimin, pada siang harinya dia berbuka, mungkin di kebun, di laut, atau di tempat kerjanya yang dia orang tidak tahu. Dia berbuka belum waktunya dia berbuka. Bahkan ada hadis ancaman yang sangat berat, yaitu orang yang berbuka, yang turuna biduni waktu, yaitu di luar waktu, di gairi waktu. Dia berbuka puasa belum waktunya berbuka, belum waktu tiba terbenamnya matahari dia buka puasa kepada siang harinya. Maka orang ini dalam satu hadis Nabi SAW, dia akan diancam, disiksa oleh Allah dengan dia digantung antara langit dan bumi, kepalanya di bawah dengan mulutnya yang disobek dan kakinya di atas, dan keluar darah dari mulutnya itu, kaum muslimin. Kemudian puasa itu juga kaum muslimin sebagai benteng yang seharusnya membentengi seorang dari perbuatan dosa, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, atau perkara yang sia-sia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyam junnatun." Puasa itu adalah benteng. Dalam hadis lain, yastajibnu biha minan nar, yang membentengi seseorang itu dari api neraka. Fa idza kana yawmu shawmu ahadukum fala yafas wala yan. Apabila ada seorang kalian berpuasa, maka jangan mengatakan perkataan atau berbuat perkataan yang kotor, atau yang berteriak-teriak, termasuk yang bertengkar di dalamnya, atau bertengkar dengan suami istri atau dengan temannya. Fa in sabahu ahadun aw qala lahu falyaqul inni sha'im. Jika ada seseorang yang mencaci, jika ada seseorang yang mencaci kamu atau mengajak kamu berantem, berkelahi, atau suami istri yang ingin berkelahi, bertengkar, maka hendaklah di antaranya mengatakan, "Saya lagi puasa." Jadi jangan dilayani, katakan saya lagi puasa. Dan ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjaga puasa itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang merugi kaum muslimin di bulan Ramadan ini, mereka yang pergi ke luar negeri dengan maksud berbuka puasa. Karena bagi orang musafir itu dibolehkan untuk tidak berpuasa dan diberi rukhsah keringanan, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia dengan maksud sengaja ingin mencari celah bagaimana dia mendapat keringanan dengan maksud yang jelek, maka ini tentunya termasuk orang-orang yang merugi. Karena Allah Subhanahu Nabi SAW bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Maka tidak takut dengan manusia, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada di muslimin. Kemudian yang ke-10, orang yang merugi di bulan Ramadan, yaitu meninggalkan kitab Allah, yang mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini kaum muslimin, yang orang-orang salaf terdahulu, para sahabat, tabi'in, yang penghulunya Rasulullah SAW, beliau bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran pada bulan Ramadan ini, sehingga malaikat turun kepada beliau setiap bulan Ramadan untuk mentadabburi Al-Quranul Karim, mendirasahkan Al-Quran. Demikian juga para sahabat tabi'in,
mereka berlomba-lomba. Sehingga Imam Asy-Syafi'i beliau menghatamkan Al-Quran di Ramadan ini 60 kali kaum muslimin. Dan imam-imam yang lain ada yang 3 hari setiap hatam Al-Quran. Bahkan menjelang pada masuk 10 akhir bulan Ramadan ada yang setiap hari menghatamkan Al-Quran. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh membaca atau mendalami, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran di bulan Ramadan ini kaum muslimin. Jangan sampai kita meninggalkannya, sehingga banyak yang mengganti dengan menonton sinetron, main game, atau ngabuburit dan perbuatan-perbuatan sia-sia yang lainnya. Kemudian yang terakhir kaum muslimin, yaitu kikir orang yang merugi di bulan Ramadan, yaitu kikir tidak mau mendapatkan hartanya di jalan Allah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Imam Tirmizi, sebaik-baik sedekah itu sedekah pada bulan Ramadan. Dia menginfakkan hartanya, bahkan mungkin membukakan orang-orang berpuasa. Bahkan yang terparah, dia tidak membayar zakat hartanya yang wajib yang dia bayar. Maka ini peringatan bagi orang kaya, hendaklah membayar zakat hartanya sebagai pensuci hartanya. Kalau tidak, dia akan mendapat berita gembira berupa azab yang pedih, yang mana hartanya itu nanti akan berubah menjadi ular pada hari kiamat, atau berubah menjadi lempengan-lempengan yang akan membakarnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjaga puasa kita agar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan di dalam bulan Ramadan ini, berupa ganjaran pahala yang besar, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Jangan sampai puasa kita kaum muslimin tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Bahkan di bulan Ramadan ini, nauzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita menambah dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kaum muslimin, jangan samakan bulan Ramadan ini dengan bulan yang lain. Jangan samakan hari kita berpuasa dengan hari-hari yang lain. Maka hendaklah kita benar-benar menjaganya kaum muslimin agar pahala kita bermutu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian berpuasa, hendaklah berpuasa telinganya, pandangannya, perkataannya dan perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan yang haram, dan jangan jadikan puasa kamu sama seperti kamu tidak berpuasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum menutup khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.